Hai, ketemu lagi dengan Liana di Dapur Peranakan. Gak kerasa ada weekend lagi. Hari ini Dapur Peranakan akan ajak kalian untuk masak ketan kukus atau pulut ala peranakan. Kayak apa? Yuk, mulai. Ini adalah 500 gram ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam 3 jam. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai rata. Nah ini panci kukus karena punya gue kan gede-gede ya ininya ya. Jadi dilapisi plastik supaya dia berasnya nggak turun. Oke, sekarang ketan yang udah tadi kita cuci kita masukin. Kasih pandan. Oke, sekarang airnya sudah mendidih. Pastikan airnya mendidih ya sebelum kita mengukus sesuatu. Lalu kita tutup. Kita kukus selama 15 menit. Set timer ya, 15 menit. Oke, ini udah 15 menit. Sekarang waktunya kita kasih santan. Ini adalah 400 cc ya, santan kental. Kita akan pakai setengahnya aja, 200. Tuang, nanti kita ratakan. Oh ya, ini gue pindahin ya ke mangkok ya, supaya ngaduknya lebih gampang. Oke, udah kecampur rata ya. Pakai plastik lagi, jangan lupa. Dia udah lebih sticky. Nempel ya. Kukusan yang kedua, jangan lupa pastikan airnya mendidih. Oke, ini sudah kukusan yang kedua. Sekarang kita akan lakukan yang berikutnya, kasih santan lagi, santan yang kedua. Tapi sebelumnya pindahin dulu ke dalam mangkok supaya gampang. Oke. Nah, sekarang kita tuangin yang santan 200 ml yang tadi kita bagi dua ya. Tuang sampai habis. Lalu kita aduk sampai rata. Siap untuk dikukus terakhir kali. Agak repot ya. Nanti dijelasin kenapa kita lakukan pengukusan seperti ini. Pengukusan yang kedua, jangan lupa pastikan airnya mendidih. Oke, kenapa sih kok kasih santannya 2 kali nggak sekali aja? Ini seperti anak sekolah belajar ya. Kalau dikasih buku, dia suruh paham semuanya, mungkin dia cuma bisa absorb setengah gitu. Setengahnya pelan-pelan gitu ya. Nah, begitu juga dengan ketan kukus ini. Pengukusan pertama itu kita lakukan supaya pori-porinya ketan itu kan membuka, siap menerima santan. Nah, lalu kita kasih santan pertama kali. Ketan akan mengabsorb, menyerap richness and thickness-nya dari santan tersebut. Tapi ternyata belajarnya belum cukup, istilahnya belum optimal. Kita kasih santan kedua. Nah, pas saat santan kedua itulah si ketan ini akan lebih mengoptimalkan dia punya rasa dan aromanya juga ya. Jadi antara ketan yang dikukus dengan 1 kali penyerapan santan dengan yang 2 kali itu akan beda banget nanti rasa rich and thick-nya gitu. Nanti kita coba ya. Dan harum loh, harum dari pandannya itu kerasa banget dan aroma santannya itu juga benar-benar bisa kecium. Sekarang kita cobain rasanya ya. Semuanya berasa gitu, asinnya ada, manisnya ada, terus gurihnya ada, dan di mulut tuh masih ada berasa aroma dari santannya dan harum dari pandannya. Dan dia punya lengketnya itu pas ya, nggak terlalu lengket juga nggak terlalu kayak kurang santan gitu. Pokoknya ini menurut gue sih
This is the best way to cook ketan kukus. Nah, jadi juga kita punya ketan kukus atau pulut. Jadi kalau ditanya dari mana sih sebenarnya asal mula ketan kukus ini? Kalau kita merunut ke sejarah kulturisasi makanan dari zaman dahulu kala, sebenarnya setiap negara di Asia itu punya beras ketan dan mereka punya cara masing-masing untuk mengolahnya menjadi makanan. Nah, pada saat terjadi perdagangan, terutama di daerah-daerah selat ya, pelabuhan, mereka banyak membawa gaya dari negara ini masuk ke sini, lalu berkulturisasi dengan gaya setempat, dan akhirnya nggak ada yang tahu pasti sebenarnya ketan kukus ini asalnya dari mana. Tapi kalau misalkan di Thailand, mereka punya ketan kukus dengan gaya sticky mangonya, yaitu memang asalnya dari Thailand. Sama seperti Malaysia punya rempah udangnya, yaitu dari sana gitu ya. Seperti di Jawa kebanyakan ada lemper ayam. Nah, tapi kalau kita lihat ya, gaya rempah udangnya di peranakan Melayu itu hampir sama dengan lalampanya Manado gitu. Jadi tergantung, oh di daerah ini adanya ikan, jadinya ketan kukusnya dimasak pakai ikan. Nah kalau di mungkin daerah Jawa, Sumatera itu banyak ayam ya, jadi pakainya jadi lemper gitu. Jadi kalau menurut sejarah tersebut, apakah lemper aslinya dari Jawa? Iya, bisa jadi. Apakah lalampa itu asli Manado? Iya. Tapi kalau ketan kukus itu setiap negara punya gaya masing-masing. So, apakah ketan kukus berasal dari Indonesia? Ya, berasal dari setiap negara kali ya. Karena setiap negara punya. Oke, thank you for today. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian mau coba, silahkan coba. Dan apa hasilnya? Please kasih komen dan kasih feedback. Supaya gue bisa tahu, oh masing-masing itu ternyata hasilnya seperti ini loh gitu. Thank you, have a nice weekend, and ketemu lagi kita di video berikutnya, dan bye bye.